pembenaran terhadap proses persoalan hukum yang ada di HKBP dengan Kota Cilegon. Di mana dalam hal ini bahwa sidang pertama tanggal 13 dan 10 tahun 2022 itu adalah sidang permulaan yang dilakukan oleh penggugat atas nama Ahmad Menggi. Ahmad Menggi selaku penggugat, sementara kita selaku tergugat kedua, ketiga. Yang pertama gugatan tersebut adalah Kementerian Agama dan Pengungsian di Jakarta. Yang kedua atas nama tergugat 1 Kementerian RI, tergugat 2 HKBP Kota Cilegon, tergugat 3 Panitia Pembangunan HKBP Kota Cilegon ikut tergugat. Bagi kami dalam bahasa yang tergugat, dalam bahasa kontestasi hukum itu tidak ada. Itu kabur dari hukum. Jadi saya lihat bahwa Pengadilan Negeri Serang sudah mengabulkan persoalan hukum yang ada di negara kita. Ini perlu kita kaji masalah hal hakim yang tersebut yang ada di Pengadilan Negeri Serang itu sendiri. Yang keempat adalah wali kota. Ikut tergugat wali kota keempat. Yang kelima adalah ketua DPRD, wakil ketua DPRD, juga mantan sekda. Yang ketujuh, yang kedelapan adalah Pak Lurah yang berkaitan dengan penggulingan tanah tersebut. Berikutnya, saya melihat setelah sidang yang pertama, setelah mengajukan seluruh berkas, ternyata dari penggugat maupun tergugat 1, 2 sampai ke 9 para tergugat ini belum sempurna, sehingga ditunda sidang yang kedua tanggal 3 bulan 11 2022 baru berkas valid. Setelah berkas valid, maka oleh pihak Majelis Hakim yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang itu dilakukan untuk mediasi atau fasilitator. Setelah dilakukan hal yang seperti itu, maka pihak penggugat dengan tergugat 1, 2 dan para tergugat sampai ke 9 itu majulah ke meja hijau di dalam fasilitator itu sendiri. Setelah pertemuan itu, maka oleh pihak fasilitator selaku yang mulia yang diperintahkan oleh Majelis Hakim, karena di situ dalam aturan perundang-undangan ada 30 hari atau 1 bulan, maka dimungkinkan untuk yang pertama adalah bagaimana dalam 1 bulan ini agar mencari solusi yang terbaik supaya gugatan tersebut meminta para tergugat 1, 2, 3 dan para tergugatnya yang ikut tergugat untuk pencabutan dari gugatan yang telah dinaikkan oleh Ahmad Menggi selaku penggugat. Yang ketiga, sidang yang ketiga tadi tanggal 17 memediasi yang ketiga tanggal 17 bulan 11 2022, di mana dalam hal ini bahwa opsi perdamaian yang telah disampaikan oleh pihak penggugat terhadap para tergugat di situ aneh. Kenapa aneh? Karena ketika ada fasilitator atau mediasi yang disampaikan oleh yang mulia kepada para penggugat maupun tergugat, semestinya sidang yang dilakukan para penggugat tersebut itu tidak boleh tidak boleh di mediasi kembali. Kenapa kita katakan demikian? Kalau ada mediasi yang ketiga, otomatis penggugat maupun tergugat atau para tergugat itu semestinya dibacakan satu persatu di depan para yang mulia itu sendiri. Ini aneh bin ajaib. Ada apa di balik seperti itu? Yang nyata-nyatanya kalau dalam sebuah substansi produk undang-undang yang namanya yang mulia atau memediasi tersebut, ini juga ada pelanggaran hukum terjadi seperti itu. Kami selaku tergugat daripada penggugat Ahmad Menggi, nyata-nyatanya ada rasa kegesahan terhadap persoalan hukum. Aneh bin ajaib di sini dalam gugatan perkara nomor 1 perkara G120/2022 PN Serang. Beberapa yang dilakukan oleh pihak penggugat itu sendiri seakan-akan membodokkan daripada tergugat, terutama pembangunan HKBP maupun pendirian daripada pembangunan dari HKBP itu sendiri. Kalau beliau mengatasnamakan pribadi, tidak boleh mengatasnamakan instansi keterkaitan dengan keagamaan. Ini memakai baju atas nama
institusi yang ada di dalam kelembagaannya dia sendiri, mengapa oleh majelis hakim kok tidak semerta-merta beliau dikeluarkan? Ada apa di balik itu? Berikutnya terkait dengan apa yang dituduhkan melawan hukum. Sementara di sini kita mengkaji terjadi kegaduhan dan adanya potensi retensi terhadap kerukunan umat beragama. Mohon izin Bapak-bapak semuanya, kami atas nama orang Cilegon sampai saat ini yang namanya Cilegon tidak ada kegaduhan. Itu adalah oknum. Sekali lagi saya sampaikan, itu adalah oknum. Kenapa kita katakan demikian? Karena seakan-akan kalau memojokkan agama yang minoritas itu salah kaprah sesuai dengan apa yang ada di dalam undang-undang dalam pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk. Sekali lagi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Artinya apa? Negara sudah menjamin kebebasan beragama. Negara menjamin untuk bagaimana pendirian yang namanya gereja, terutama di Kota Cilegon, HKBP Kota Cilegon. Lah, kalau beliau menganggap hukum adat yang bagaimana? Sementara hukum adat itu ada dua. Yang pertama, hukum adat yang dipakai dari silsilah pertama sampai silsilah berikutnya itu mengaku sebuah hukum adat yang berdasarkan. Yang menjadi pertanyaan adalah, kalau di sini hukum adat kuat agamanya, mengapa prostitusi di sini juga ada? Berarti hukum adatnya hanya hukum adat abal-abalan. Seperti itu. Yang kedua, saya sangat tidak begitu percaya terhadap majelis hakim ketika hal tersebut ditunda dan ditunda. Kita ini pemeluk agama masing-masing, terutama agama Kristen, Protestan, ingin mendapatkan yang namanya pembangunan pendirian gereja HKBP. Ini kok moro-moro ada gugatan yang melawan hukum. Sementara di sini kegaduhan. Yang dikatakan kegaduhan tidak kondusif. Yang terjadi bukan perdatanya, tetapi tindakan pidananya yang harus dilakukan oleh polisi. Ini hakim aneh bin ajaib juga. Ketika terjadi persoalan ini, kok moro-moro disampaikan bahwa itu benar dalam konteks perdata. Ada apa seperti itu? Berikutnya kita berbicara masalah keterkaitan dengan apa yang telah disampaikan peraturan bersama Menteri Agama nomor 9 dan Menteri Dalam Negeri nomor 8 tahun 2006 bab 14 ayat 1, pendirian rumah ibadah harus memenuhi persyaratan administrasi. Di dalam persyaratan itu sendiri Bapak, 2 SBN, surat kesepakatan bersama dua menteri, yaitu Menteri Agama RI dengan Menteri Dalam Negeri, bahwa kita sudah yang dituangkan di dalam kesepakatan dua menteri sendiri 60 harus persetujuan daripada warga. Sementara kita ini sudah 70 Pak. Persetujuannya gimana? Tidak ada paksaan unsur pihak manapun. Sekali lagi saya sampaikan, tidak ada paksaan unsur pihak manapun. Yang kedua, dari yang namanya pribadi HKBP, orang-orangnya ini ada 90, sementara kita ini udah 112. Jadi kalau menurut apa yang ada di dasar undang-undang ini sendiri, dua menteri, bahwa kita masih mutlak untuk mendapatkan surat perizinan yang telah dilakukan oleh kita kepada stakeholder, antaranya wali kota dan SKUG dan lain sebagainya. Yang ketiga, ketika kita tidak lengkap dalam surat perizinannya yang dua menteri tersebut, tidak akan mungkin yang namanya Kemenang Banten ini merekomendasikan kepada Kemenang RI. Ini rekomendasi sudah ada. Emangnya wali kota tersebut dipilih oleh rakyat hanya orang Islam, orang Kristen ada yang milih, orang Buddha ada yang milih, orang Hindu ada yang milih. Semuanya memilih untuk mendapatkan mungkin yang baik. Tetapi nyata-nyatanya bahwa hal tersebut sampai saat ini gugatan yang telah dilayangkan oleh Ahmad Munji ini kabur demi hukum. Sekali lagi kabur demi hukum. Kami atas nama PH daripada HKBP Kota Cilegon siap untuk melayani
kesepakatan nanti pada minggu depan seperti itu. Berikutnya, saya melihat bahwa di sini yang disampaikan oleh Ahmad Murti selaku penggugat daripada tergugat 1, 2, 3 atau para tergugat atas nama gereja HKBP Kota Cilegon dengan panitia pembangunan Kota Cilegon, bahwa di situ masih pakai etika dan norma masyarakat lokal. Saya bertanya, etika dan masyarakat lokal yang bagaimana? Aneh orang ini, gugatan kabur tapi masih diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang tentang perdata nomor 151 perdata B/2002/PM Serang. Oleh karena itu, maka apa yang telah disampaikan dalam media oleh Ahmad Murti seakan-akan memojokkan kita. Saya bertanya pada beliau, memojokkan kita? Kalau kita dipojokkan, justru saya lebih memojokkan dengan apa yang disampaikan oleh beliau di media itu sendiri seperti itu. Jadi kami ingin bagaimana silaturahim, bagaimana agar kekondusifan di dalam hal Kota Cilegon agar tidak belenggu-belenggu di lapangan. Jujur Pak, kita ini bukan takut Pak. Apakah karena orang Kristen minoritas seakan-akan orang Islam merajalela? Saya PH daripada HKBP Kota Cilegon, kami pun juga orang Islam Pak. Tahu tentang peribadatan, tahu tentang etika, dan tahu tentang bagaimana keadaan lokal yang ada di dalam Kota Cilegon itu sendiri seperti itu. Berikutnya, terkait dengan apa yang telah disampaikan oleh pihak Ahmad Murti yang memfasilitasi atas nama Yang Mulia KM Serang, harus ada yang namanya resum satu persatu antara penggugat, tergugat 1, 2, 3 sampai para tergugat ke-9 membuat resum. Ketika dalam pertemuan yang 2 kali membuat resum, otomatis yang namanya Yang Mulia yang ditunjuk oleh Majelis Hakim tidak bisa menolak hal-hal perbuatan yang terkait dengan bagaimana pertemuan mediasi yang kedua ini Pak. Kita sudah memberikan mediasi yang kedua dengan resum tersebut yang nyatanya ditunda kembali. Ada apa di balik seperti itu? Bahwa penggugat kurang pasti melakukan gugatannya yang notabene seakan-akan diulur-ulur seperti itu Pak. Kami atas nama PHKBP Kota Cilegon tetap melakukan perizinan sampai batas waktu yang tidak ditentukan untuk bagaimana pembangunan HKBP Kota Cilegon harus dan wajib dibangun di Kota Cilegon sendiri. Saya ingatkan kepada penggugat agar jangan membuat gaduh di Kota Cilegon. Kita tidak pernah membuat gaduh di Kota Cilegon. Tetapi kalau beliau membuat gaduh di Kota Cilegon, kami juga akan membuat gaduh di Kota Cilegon sesuai dengan kontentasi hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia seperti itu Pak. Berikutnya, dengan apa yang telah disampaikan oleh pihak Ahmad Murti bahwa kami ini Pak sebelum melakukan beliau gugatan terhadap kami sudah melayangkan surat di berbagai stakeholder yang diantaranya pertama, agar tidak terjadi kegaduhan, kita meminta izin kepada Bos Budi untuk mengeluarkan sprint agar ketika terjadi pembangunan nanti tidak ada yang merongrong satupun pihak manapun yang merongrong terhadap pembangunan HKBP. Yang kedua, kita pun meminta kepada Panglima TNI agar membackup masalah pembangunan seperti itu sebelum terjadi gugatan yang dilayangkan oleh Ahmad Murti. Yang ketiga, kita sudah memberikan yang namanya surat kepada Komnas HAM. Kenapa kita mengganti surat kepada Komnas HAM? Karena Komnas HAM nanti akan meminta pertanggungjawaban Wali Kota Cilegon, RKUB dan lain sebagainya untuk meminta pertanggungjawaban. Di mana letak dari produk undang-undangnya? Di Komnas HAM ada 2 Pak. Kebebasan melakukan pemeluk agama masing-masing dilindungi oleh negara. Yang kedua, siapapun yang telah mengakses hal-hal perbuatan yang tercela di masyarakat itu termasuk perbuatan juga pelanggaran hukum yang diantaranya Komisi Hak Asasi Manusia seperti itu. Jadi yang disampaikan di YouTube atas nama Bapak Agus katanya royal seperti itu belum mengerti terhadap persoalan apa yang ada di Komnas HAM. Beliau selaku pengacaranya daripada FKUB seakan-akan sok mengetahui terhadap perbuatan ini padahal belum dikaji dengan semestinya.
aneh bin ajaib. Seluruh persoalan itu ada di dalam hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia. Demikian yang kami sampaikan, kurang lebihnya yang mohon maaf, mungkin ada tambahan nanti dari tim lawyer atas nama Ibu Sidka. Terima kasih.